Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Bapak-bapak, hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, syukur kita kepada Allah SWT. Terlalu banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah kita dikenalkan dengan usaha baginda Rasulullah SAW yang akan membawa kejayaan bagi kita dan kejayaan bagi umat di dunia dan di akhirat. Hadirin sekiranya kita tidak ada upah dalam usaha dakwah ini kecuali satu saja upah, yaitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu upah ini saja sudah cukup, hadirin, untuk kita bertungkus lumus, bersungguh-sungguh, mati-matian dalam usaha ini. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam kesempatan ini sedikit kami akan menyampaikan zakarah mengenai kerja masturat. Hadirin yang mulia, di dalam usaha dakwah ini mutlak kita memang harus melibatkan istri kita, wanita-wanita kita di dalam usaha dakwah. Tidak cukup hanya dengan yang penting istri saya sudah boleh saya keluar, istri saya sudah senang saya keluar. Tidak cukup itu. Kita ingin membawa istri kita, wanita-wanita kita, supaya terlibat langsung di dalam usaha yang mulia ini. Jadi yang mulia, seperti mana sering kita dengar dan kita pahami kepentingan masturat ini supaya dilibatkan dalam kerja dakwah. Bahwa pada kenyataannya jumlah wanita ini lebih banyak daripada laki-laki. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Kalau hanya laki-laki saja yang ambil bagian dalam kerja dakwah ini, artinya baru 25% untuk mencapai kepada keberhasilan. Tetapi apabila wanita atau istri kita ikut terlibat di dalam usaha dakwah ini, maka betul-betul keberhasilan kerja ini akan bisa mencapai 100%. Ini yang mulia, kita juga melihat bahwasanya anak-anak kita ini fitrahnya adalah lebih dekat kepada ibu. Bapak-bapak memang biasanya adalah bekerja dan sibuk di luar rumah. Sehingga anak-anak kita ini dalam 24 jam akan selalu berkumpul atau sebagian besar waktunya bersama dengan ibu. Sehingga pengaruh ibu ini sangat dominan kepada anak-anak kita. Jadi yang mulia, sekiranya kita berikan nasihat kepada anak-anak kita, mentarget atau bahkan mentaskil banyak-banyak kepada anak kita. Tapi sekali saja, misalnya ibu bilang, "Le, kamu jangan ikut-ikut seperti bapakmu.
Sekali saja beliau, ibu ini ngomong begitu, anak tidak akan bergeming hati. Tidak akan dengar lagi nasihat, tarhib ataupun taskilan-taskilan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau wanita-wanita kita ambil bagian dalam dakwah ini, tentu saja gerak dakwah ini akan lebih leluasa. Dikatakan kalau hanya laki-laki saja yang dakwah, paling banter sampai di ruang tamu. Artinya agama ini sampai di ruang tamu saja. Karena kita tidak bisa langsung berdakwah kepada para wanita. Tetapi begitu istri kita atau wanita-wanita kita ini ambil bagian di dalam usaha dakwah, subhanallah, agama nanti hadirin akan betul-betul masuk dan sampai ke dalam rumah, sampai di dapur, sampai di sumur, sampai di kasur hadirin. Begitu sempurna, leluasa. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bahwa Allah SWT memang tidak pernah mengutus Rasul dari kalangan wanita. Tetapi apabila Allah SWT tidak menurunkan hidayah di satu negeri, itu Allah lihat sejauh mana wanita-wanita ambil bagian dalam kerja dakwah. Sehingga hadirin kalau kita lihat nabi-nabi yang didukung oleh istrinya dalam usaha dakwah, hidayah betul-betul mencurah-curah. Tetapi sebaliknya nabi-nabi yang tidak didukung oleh istrinya dalam usaha dakwah, hidayah sangat susah, sangat lambat. Bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Hanya 40, dalam saya 83 orang saja. Sangat lambat sekali hidayah turun. Kenapa? Karena istri beliau tidak mendukung dalam usaha dakwah. Lain halnya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lain halnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didukung oleh istri-istri beliau sehingga hidayah betul-betul bisa mencurah-curah. Hal yang mulia, sekiranya hanya suaminya saja yang rajin, aktif buat dakwah. Hadirin, tanpa istri menyertai kita dalam usaha dakwah, itu seperti burung terbang dengan satu sayap. Bagaimana bisa terbang? Atau seperti dokar berjalan dengan roda satu. Bagaimana bisa berjalan? Nguplek di situ terus saja. Muter saja sebetulnya tidak bisa sampai kemana-mana. Tidak akan bisa terbang tinggi. Tetapi ya hadirin, begitu istri kita menyertai dalam usaha dakwah, subhanallah, usaha kita seolah-olah sempurna seperti mana burung terbang dengan dua sayap. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sekiranya istri kita tidak mendukung dalam usaha dakwahnya hadirin, katakan lama-lama ini hadirin, kita ini bisa lemah dalam usaha dakwah. Lemah. Dikatakan sering orang tua kita menyampaikan, walaupun orang sekampung nentang kita dalam usaha dakwah ini, tapi kalau istri itu mendukung, subhanallah, hati ini rasanya adem, tenang. Dalam buat dakwah itu bisa terus berjalan istiqomah. Tetapi hadirin, sebaliknya walaupun orang sekampung itu mendukung semua, tapi kalau istri ini menentang, habis hadirin. Kita masuk rumah panas hawanya itu. Kayak nggak tahan kita masuk rumah. Sehingga kita lihat hadirin, banyak kawan-kawan kita karena istrinya itu tidak mendukung dalam usaha dakwah ini, lama-lama jadi lemah, lama-lama jadi lemah. Hadirin, 3 jam targhiban Maulana membuat kita subhanallah hatinya menggelora, semangatnya mau berangkat cash keluar 4 bulan. Tapi subhanallah begitu pulang sampai rumah, istri nggak kayak lama-lama, dia ngomong kepada kita 5 menit saja, itu semangat yang tadi menggelora-gelora itu habis saja, nggak jadi. Kalah kita dengan
Omongan istri yang hanya 5 menit tadi. Apalagi sudah ditambahi dengan nangis lagi. Habis kita. Gak bisa berkutik apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Mengenai potensi daripada wanita ini pendeknya sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Wanita ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Hadirin. Dalam hal memegang prinsip, dalam hal memegang keyakinan. Kalau dia sudah mendapatkan satu prinsip, mendapatkan satu keyakinan, maka dia akan bersungguh-sungguh mempertahankan keyakinannya, bersungguh-sungguh mempertahankan prinsipnya, walaupun dia harus berkorban dengan segala-galanya. Ini kalau kita melihat bagaimana di dalam kisahnya ketika Hazrat Abu Bakar Siddiq awal-awal menjadi khalifah, banyak laki-laki pada murtad ketika itu, tapi tidak ada satupun wanita yang murtad hadirin. Kuat memegang prinsip. Bahkan dia juga akan habis-habisan berkorban hadirin. Katakan wanita yang pertama-tama sekali habis-habisan dalam istilah usaha dakwahnya hadirin, Khadijah radhiyallahu anha. Seorang wanita. Dalam satu riwayat hadirin, Khadijah radhiyallahu anha telah karena korban begitu rupa habis-habisan, dia telah mendapatkan salam langsung daripada Allah SWT sebelum Hazrat Abu Bakar Siddiq. Begitu rupa. Dan juga wanita ini memiliki kekuatan dahsyat bagi menyebarkan sesuatu. Kalau dia digunakan untuk menyebarkan kebatilan, juga pesat sekali itu kebatilan akan tersebar. Begitu juga kalau wanita itu digunakan untuk kebaikan, juga akan pesat sekali atau cepat sekali kebaikan itu tersebar. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah SWT, bagaimana kita sama-sama kuatkan, kita tekadkan, kita akan membawa istri kita, kita akan membawa para ahli keluarga kita wanita ini sama-sama ambil bagian dalam usaha dakwah ini. Insyaallah hadirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu mencegah, kamu mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Hadirin, ayat ini bukan hanya untuk kaum laki-laki, tetapi juga untuk ibu-ibu, untuk wanita. Lagi ada ayat kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ini jalanku mengajak manusia kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Ini jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ini artinya juga bahwa usaha dakwah ini tanggung jawab setiap kita, para pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik laki-laki maupun wanita. Hadirin, ada satu ayat, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dzuhum awliya'u ba'd. Mukmin, orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman wanita, ini sebagian yang lain membantu kepada sebagian yang lain. Sebagian membantu kepada sebagian lain. Dalam hal apa? Mendirikan sholat, memberikan zakat, termasuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam satu hadis disebutkan Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam sholat kemudian memercikkan air ke muka istrinya sehingga istrinya bangun, keduanya sholat. Dan Allah merahmati wanita atau istri yang bangun untuk sholat. Kemudian dia memercikkan air ke muka suaminya. Sehingga mereka berdua bangun untuk sholat. Subhanallah. Ini artinya saling bantu-membantu antara laki-laki dan wanita dalam hal mendirikan sholat. Demikian juga dalam hal memberikan zakat. Dan juga dalam hal beramar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maksud ataupun target dalam usaha masyarakat yang tertinggi, maksud daripada masyarakat adalah wujudnya agama sempurna di rumah kita. Sehingga betul-betul di dalam rumah kita ini agama sempurna wujud,
Sehingga betul-betul dalam rumah kita ini kebahagiaan yang sempurna akan datang. Baginda Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Karena memang ada agama sempurna di dalam rumah beliau. Sehingga beliau mendapatkan kebahagiaan sempurna di rumah beliau. Hadirin, ini sebenarnya bukan hanya rumah baginda Nabi, tetapi rumah-rumah para sahabat. Dan rumah siapa saja yang ada agama sempurna di dalamnya, maka seolah-olah di situ seperti di dalam surga, hadirin. Adapun target-target yang istilahnya jangka pendek, akhirnya di dalam usaha atau kerja master itu adalah pertama, kita akan menjadikan istri atau wanita kita ini adalah sebagai muta'allimah. Yang artinya kurang lebih istri kita ini akan senantiasa mau ikut duduk dalam taklim di rumah. Setiap hari istiqomah. Bahkan dia yang nantinya diharapkan akan bertanggung jawab untuk menghidupkan taklim di rumah. Hadirin, ini taklim di rumah adalah merupakan awal daripada usaha masturat. Apabila kita telah membuat dan menghidupkan taklim di rumah, ini seolah-olah kita telah mempersilahkan agama masuk ke dalam rumah kita. Apabila di rumah kita ada taklim, yakni dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah SWT dan hadis-hadis baginda Nabi SAW, seolah-olah istri kita, anak-anak kita setiap hari akan mendapatkan nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ahli keluarga kita nanti hadirin akan lembut, ada gairah untuk beramal, ada kerinduan kepada kampung akhirat. Bahkan ahli keluarga kita ada semangat untuk berjuang, untuk berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, dalam maksud atau dalam target kerja masturat ini adalah supaya istri kita ini menjadi seorang murabbiyah. Maksudnya adalah supaya istri kita ini akan berusaha mendidik kepada anak-anak kita secara Islami. Hadirin, kalau kita melihat dahulu para sahabat, subhanallah, generasi mereka umur 18 tahun, umur 20 tahun. Seperti mana Usamah bin Zaid, seperti mana Tariq bin Ziyad, seperti mana Muhammad bin Qasim, radhiyallahu anhum. Mereka ini anak-anak muda, umur 18 tahun, umur 20 tahun. Tapi telah sanggup membawa pasukan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hadirin ke luar negeri untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hari ini, hadirin, anak-anak kita umur 20 tahun bisa apa? Bisanya cuma kongko hadirin. Duduk sana, duduk sini. Kadang-kadang enggak tahu lagi. Maksud hidup enggak tahu lagi. Cita-cita enggak punya lagi. Hadirin, istri kita akan berperan besar mendidik anak-anak kita supaya menjadi generasi-generasi pilihan hadirin. Alim, alimah, da'i, da'iyah, hafidh, hafidhah. Apabila istri ada perhatian sungguh-sungguh kepada anak-anak kita, akan menjadi anak-anak yang soleh. Hadirin yang mulia, kemudian juga dengan usaha ini supaya istri kita menjadi seorang abidah. Maksudnya dia rajin menjaga amal-amal, menjaga ibadahnya. 5 waktu dia akan bisa melaksanakan sholat tepat. Bahkan ditambahi dengan rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya. Bahkan disempurnakan dengan sholat-sholat nafilatnya. Tak ketinggalan isyraqnya, duhanya, awabinnya, witirnya, sampai kepada tahajudnya. Subhanallah. Supaya istri kita menjadi seorang yang juga rajin membaca Al-Quran. Istiqomah. Setiap hari kalau bisa 1 juz. Kalau tidak bisa seberapa mampu. Istri kita rajin menjaga zikirnya pagi petang. Tasbihat 100 kali, salawat 100 kali, istighfar 100 kali. Bahkan juga rajin membaca doa-doa pagi petang. Atau mewiridkan baca yasin pagi hari, baca waqiah malam hari. Masya Allah, Masya Allah. Ini istri kita membantu besar.
bagi menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada istri kita nanti yakin betul kepada amal. Kalau nanti ada apa-apa masalah, dia tidak pak-pek. Maksudnya tidak tertentu bapaknya. Kalau ada masalah, dia sanggup menyelesaikan masalahnya dengan amal. Abidah. Hal yang mulia, supaya juga istri kita ini menjadi zahidah. Bagaimana menteladani kehidupan para sahabat, para sahabiah radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana kalau kita melihat kehidupannya para sahabat, begitu sederhana, makanannya sederhana. Seumur-umur baginda Nabi SAW tidak pernah makan dari tepung yang halus, hadirin. Hazrat Aisyah radhiyallahu anha selama menjadi istri baginda Nabi punya pakaian baru hanya 2 kali saja. Hadirin, rumah-rumah para sahabat biasa, sederhana. Suatu ketika Hazrat Ali mengadakan majelis. Begitu ada orang datang, sahabat teriak-teriak, "Ya Ali, minggir, dinding mau roboh." Kata Ali, "Tenang, Allah yang menjaga kami." Betul hadirin, itu majelis selesai, mereka pergi, roboh betul. Maksudnya memang betul-betul keadaan rumah-rumah mereka begitu sederhana, miring-miring begitu hadirin. Cagaknya ada yang miring. Ada satu orang sahabat mau membetulkan cagak rumahnya yang miring, ditegur oleh tetangganya lagi, "Ngapa kan?" "Ini mau membetulkan cagak serumah saya ini." "Ya, nyawa kan belum tentu lebih awet daripada tiang rumahnya itu." Enggak jadi hadirin. Begitu sih keadaan rumah mereka, keadaan pakaian mereka, keadaan makanan mereka. Putri Sayyidul Kaunain radhiyallahu an, yakni Fatimah, dia menjalani kehidupannya sendiri. Beliau biasa nyapu sendiri sampai kadang-kadang pakaiannya kotor. Beliau biasa menggiling gandum sendiri sampai rambutnya kadang-kadang kena tepung. Beliau biasa juga ini mengambil air sendiri sampai dodonya itu kalau orang Jawa bilang kapalan. Kapalan itu apa? Itu. Ya kapalan itu. Itu sampai begitu. Padahal beliau putri Sayyidul junjungan seluruh manusia dan jin, tapi menjalani kehidupannya sangat sederhana. Allah bin Mas'ud yang mengatakan, "Wallahi saya melihat Bibi Asmah pada suatu hari membagi-bagikan uang 70.000 dirham. Sedangkan aku melihat lengan bajunya bertambal-tambal." Subhanallah. Bagaimana seorang wanita sanggup membagi-bagikan uang 70 dirham satu hari, di mana pakaian dia, lengan bajunya bertambal-tambal. Itulah harapan istri kita ini bagaimana menjadi seorang zahidah. Kerinduannya kepada kampung ini dunia sementara. Besok kalau mau mewah-mewah di surga, rumahnya mewah, bukan dari kayu, bukan dari permata, yakut, gelondongan hadir. Besok kalau di surga itu pakaiannya mewah. Katakan kalau ahli surga itu kan pakaiannya itu lapis 70 dengan rupa dan aroma yang berbeda-beda. Subhanallah. Besok jadi istri kita biar ada kerinduannya sekarang di dunia ini hidup dengan sederhana. Hadirin, maksud usaha Masra ini juga supaya istri kita ini akan menjadi apa? Menjadi seorang khadimah. Apa itu khadimah? Yakni membantu, melayani, menolong, mendorong suami untuk keluar di jalan Allah SWT, untuk kerja-kerja agama. Subhanallah, istri kita rajin melayani kita sebagai istri. Sebagai istri kan, dia masak malam hari kan, dengan bersolek untuk melayani. Bukan hanya itu saja. Istri kita buatkan masakan ini malam markas misalnya kan. Malam markas buatkan masakan, bedengnya disiapkan, bang ini malam markas, abang itikaf. Masya Allah. Ya kan? Indah sekali. Ya kan? Dulu ada nih kawan kita mau keluar 40 hari, uang pas-pasan. Waktu itu mau merabuk padi. Kalau padinya dirabuk 40, ongkos untuk 40 harinya enggak cukup. Kalau untuk keluar 40 hari padinya enggak dirabuk.
Akhirnya tanya sama istrinya, gimana ini Bu, uang pas-pasan mau keluar atau ngerabuk padi nih? Kata istrinya, ya kalau abang itu karkun, ya keluar. Subhanallah. Betul hadirin, itu orang keluar hadirin. Dia keluar 40 hari, padinya tidak dirabuk. Ternyata subhanallah itu padi hadirin, tumbuhnya luar biasa. Sekampung itu paling bagus. Itu di kampung dia, satu petaknya paling-paling harganya 700.000. Punya dia sudah ditawar 1.300.000. Subhanallah. Ini istri punya sifat gitu. Dan istri kita hari ini jajak program master ini supaya menjadi seorang daiyah. Hadirin, supaya istri kita menjadi apa? Daiyah. Seorang daiyah. Dia ada fikir agama. Dia ada risau umat. Hadirin, istri kita ini mudah susah. Wanita itu kan mudah susah. Beras belum habis ini kadang-kadang sudah bingung. Itu memang lagunya begitu dia. Mudah menangis. Istri kita begitu hadirin. Melihat anaknya sakit itu, anaknya nggak nangis, dia yang nangis hadirin. Itu kan begitu wanita. Hadirin, sekiranya ini istri kita ini seorang daiyah, maka tangisan dia, risau dia, susah dia, masya Allah deh, sangat kuat bagi menarik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan bujuk wanita-wanita yang datang ke rumahnya, dipahamkan kepada agama dan supaya mendorong suaminya untuk keluar di jalan saleh. Seorang daiyah, Hazrat Ummu Syarik radhiyallahu anha, seorang sahabiah. Begitu dia masuk Islam hadirin, subhanallah. Setiap dia ketemu dengan wanita, dibujuk, ditazkir. Di Mekah ketika itu, masa-masa Fajrul Islam. Sehingga Abu Jahal itu sangat garam kepada Ummu Syarik ini. Banyak wanita-wanita yang dibujuk, dia masuk Islam. Sehingga Ummu Syariknya akhirnya diikat, mau dipulangkan ke kampungnya hadirin. Tapi ketika di perjalanan ini hadirin, subhanallah, Ummu Syarik ini dibiarkan kehausan, tetapi waktu itu turun pertolongan Allah dari langit, hadirin, apa? Timba yang penuh dengan air turun keledang-keledang persis di depan mulutnya hadirin. Sehingga dia bisa minum dengan puasa. Itu seorang daiyah. Maka hadirin salah, bagaimanapun hadirin pentingnya usaha masturat ini hadirin, tetap usaha masturatnya harus dibuat dengan sangat hati-hati. Artinya harus betul-betul mengikuti, mematuhi usul-usulnya, mengikuti tertib-tertibnya. Sering kita dengar orang kita menyanyi, kalau jamaah laki-laki nggak apa-apa, yang penting keluar dulu. Ustaz Livi sering menyampaikan begitu. Walaupun itu pakai celana pendek, ya, masih bawa botol, tidak apa-apa, ikut saja dulu, keluar. Sampai begitu kan. Tapi kalau masturat, masya Allah hadirin, awas, masturat jangan. Masturat harus dikeluarkan dengan tertib, mengikuti usul-usulnya. Bukan hanya lebih baik tidak dikeluarkan, tapi harus tidak dikeluarkan hadirin. Sekiranya tidak memenuhi usul-usulnya atau tidak memenuhi tertib-tertibnya, maka tidak usah dikeluarkan. Hadirin, maka sedikit saya akan sampaikan mengenai tertib daripada usaha masturat ini. Garis besarnya hadirin, bahwa tertib itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum, misalnya nih hadirin, untuk jamaah atau usaha masturat ini, pertama memang harus dikendalikan oleh markas. Jamaah atau pembentukan jamaah masturat ini harus dikendalikan oleh markas. Itu hadirin. Kemudian masturat ini harus keluar dengan hijab sempurna. Kemudian juga masturat ini keluar dengan muhrim hakiki. Ya hadirin. Ini tertib-tertib yang sifatnya umum. Kemudian ada juga tertib-tertib yang sifatnya khusus hadirin. Untuk misalnya jamaah 3 hari. Di situ ada hadirin syarat-syaratnya. Jamaah 3 hari.
Misalnya nih, laki-lakinya harus sudah keluar 3 hari. Masturotnya harus sudah pernah duduk dalam taklim. Kemudian istri yang akan dijak keluar itu memang ada kesiapan untuk membawa hijab. Full membawa burdah. Jangan sampai kalau memang tidak siap, dikeluarkan. Jangan. Disiapkan dulu. Kemudian bahkan istri kita memang betul-betul dari dalam ini ada kesiapan untuk keluar masturot. Jangan sampai suami main paksa atau main ngapusi. Hadirin kemarin ada kejadian istrinya katanya mau dijak jajan. Jalan-jalan. Nggak taunya dimasukkan ke rumah kawan. Di situ ada program, ada sampai 3 hari hadirin. Ada lagi, ini kejadian hadirin. Satu orang dia mau keluar 15 hari, tapi bilang sama istrinya 3 hari. Ditampil ke tempat jauh. Setelah 3 hari, istrinya minta pulang. Suaminya bilang, wis kadung adoh, Dik. Sudah kadung jauh, Dik, nggak usah. Nanti ada sempurna 15 hari. Hari ini tidak model begitu, hadirin. Ada kesiapan dari dalam. Kemudian jamaahnya antara 4 pasang sampai 7 pasang. Untuk jamaah 15 hari hadir, di samping syarat-syarat jamaah 3 hari itu, ditambah laki-lakinya ada pengalaman atau pernah keluar 40 hari laki-laki. Dan masturotnya pernah keluar 3 kali 3 hari. Untuk jamaah 40 hari, sama dengan tertib-tertib di atas tadi, hanya ditambah masturotnya pernah keluar 15 hari. Baru nanti akan naik ke 40 hari. Adapun untuk jamaah ke IP hadirin, 2 bulan IP adalah di samping syarat-syarat di atas, laki-lakinya sudah pernah ke IP. Kemudian masturotnya minimal sudah pernah keluar 15 hari, dan ini sepenuhnya ditafakut oleh markas Jakarta. Nah, ini untuk KIP atau untuk keluar negeri, ini masturot memang ditafakut oleh markas mana? Jakarta. Hadirin dimuliakan Allah SWT, kalau misalnya ini hadirin, istri kita sudah dilibatkan di dalam kerja masturot, sudah pernah keluar 3 hari, 15 hari, 40 hari, Masya Allah. Hadirin, sangat-sangat dianjurkan. Ini bukan nisab, bukan, tapi sangat-sangat dianjurkan supaya istri kita itu keluar tiap 3 bulan atau 4 bulan sekali hari, 3 hari. Sangat-sangat dianjurkan. Ini bukan nisab, tapi sangat dianjurkan. Kalau bahasa Malaysianya katanya mustahab. Itu sangat dianjurkan. Kemudian untuk tahunannya 15 hari. Setiap tahun 15 hari. Dan nanti 3 tahun sekali keluar dengan tertib, yaitu 40 hari. Walaupun sudah ke IP hadirin, walaupun sudah keluar 40, tapi kalau tertib ini atau anjuran ini tidak diperhatikan, yakni keluar 3 bulan atau 4 bulan sekali 3 hari, 15 hari tahunannya, 4 bulan tiap 3 hari. Ini kalau nggak diperhatikan hadirin, istri kita nanti lama-lama hadirin pikir dunianya makin kuat hadirin. Pikir apanya? Bertambah kuat. Tiba-tiba minta dibelikan kulkas. Padahal biasanya belas nggak pernah tahu kulkas. Minta dibelikan mesin cuci. Begitu hadirin. Minta dibelikan TV. Innalillah. Begitu hadirin. Pikir akhiratnya melemah hadirin. Melemah. Hanya dimuliakan Allah SWT, maka setelah istri kita ini keluar hadirin, supaya betul-betul dilibatkan di dalam usaha makomi. Makominya wanita ini ada 2 saja. Yang pertama, taklim di rumah itu sendiri. Jadi ini taklim di rumah ini harus baik kepada saudara-saudara kita yang belum istrinya terlibat dalam kerja masturot, maupun yang istrinya sudah terlibat dalam kerja masturot. Ini taklim di rumah harus tetap dibuat hadirin. Sampai dikatakan oleh orang tua kita, walaupun laki-lakinya sudah menjadi seperti Hasan Basri,
Dan walaupun istrinya sudah menjadi seperti Robiah al-Adawiyah, tetap itu taklim rumah harus apa hadirin? Dibuat istiqomah pada tempat dan waktu yang sama. Sekarang dianjurkan setengah jam minimal taklim kitab ditambah mudzakarah 6 sifat. Kemudian istri kita supaya diajak terlibat dalam taklim muhalah mingguan. Di situ ada tertib-tertibnya. Di antaranya adalah beberapa wanita yang memang bisa menghandle program, kemudian program dimusyawarahkan dengan oleh laki-laki dan juga diketahui mengadakan taklim muhalah ini harus diketahui oleh markas. Harus diketuai oleh markas. Hadirin dimuliakan Allah, sedikit saya akan sampaikan kepada kawan-kawan yang barangkali ada atau mungkin orang lain nanti yang istrinya tidak mendukung. Bagaimana kita bersikap hadirin? Barangkali ada istrinya ini nggak mendukung usaha dakwah, nentang usaha dakwah. Maka bagaimana sikap kita ini hadirin? Perhatikan. Pertama-tama hadirin, kita ini harus tetap tunaikan hak-hak dia hadirin. Walaupun dia mentang, walaupun dia tidak setuju, tidak suka dengan usaha dakwah ini, kita jangan mengurangi kasih sayang kita kepada dia hadirin. Tetap kasih sayangnya enggak kurang sedikit pun, enggak kurang. Tetap hadirin. Bersedia sama hadirin? Jangan terus main ancam-ancaman, cari kabidoh kalau begitu. Jangan hadirin. Jangan punya pikiran begitu hadirin. Tunaikan hak-hak dia, tetap dikasih belanja, tetap disediakan berasnya, tetap dibayarkan apa-apa semua sempurna ya. Hak-haknya ditunaikan. Yang kedua hadirin, kita jangan menuntut hak kita. Kita jangan menuntut hak kita. Hadirin, kalau sekiranya ini istri kita ini tidak mau mencucikan baju kita, ya kita cuci sendiri. Kalau istri kita ini tidak mau masak, ya masak sendiri. Kalau istri kita ini tidak mau diajak tidur, ya tidur sendiri. Gitu. Jadi hadirin, pokoknya tidak menuntut hak begitu. Tidak menuntut hak hadirin. Dan yang ketiga hadirin, dakwah kita jalan terus. Apa hadirin? Dakwah jalan terus. Waktunya 3 hari, berangkat. Udah tas disiapkan, apa semua pakaian, berangkat bleber. Nanti kalau kita pulang, istri marah-marah, hadirin, jopone hadirin, kita diem hadirin. Kalau istri kita marah-marah, kita bagaimana? Diam. Dia bilang besok jangan keluar-keluar lagi loh Pak. Iya. Nanti diam-diam minggu keempat, waktunya nisab, tas disiapkan, bleber. Gitu. Sudah. Nanti kita datang marah-marah lagi, diam hadirin. Apa tadi hadirin? Diam hadirin. Diam sudah. Hadirin, jangan keluar lagi loh Pak. Iya. Gitu. Sudah segitu aja. Nanti hadirin, waktu minggu keempat bagaimana? Bleber. Tapi jangan lupa hadirin, beras tetap disediakan ya toh. Sangu untuk anak-anak juga disediakan. Jadi jangan lupa ini semua tetap disediakan. Sampai ketika misalnya anak kita sakit, waktunya nisab 3 hari, bagaimana hadirin? Jangan bleber dulu. Kalau kalau anak kita sakit, ya mungkin dibawa ke dokter dulu begitu. Nanti berangkat ke 3 hari. Yang salah hadirin. Jadi yang ini begitu. Pokoknya kita begitu. Kalau sampai begitu 7 kali berturut-turut, istri kita nanti akan bilang, waduh, bapaknya ini berat pokoknya. Nggak bisa direm. Jangankan istri kita hadirin, setan juga bilang begitu hadirin. Waduh, bapaknya. Ini orang berat pokoknya. Nggak bisa ditahan. Jadi begitulah hadirin, kurang lebihnya hadirin. Dalam kerja masturatnya hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jadi mungkin ada tuh beberapa tertib. Antaranya hari kalau istri atau wanita-wanita kita ini sudah siap keluar misalnya kan, itu dianjurkan hadirin kalau jamaah sudah terbentuk, dianjurkan supaya diberi muzakarah hadirin. Bukan tafakut, bukan bayang hidayah, bukan. Cuma sedikit muzakarah untuk mempersiapkan apa-apa keperluan yang perlu disiapkan lebih dulu. Untuk
jamaah berangkat. Misalnya menyiapkan alat khidmatnya, menyiapkan buku taklimnya, atau mungkin disiapkan juga burdahnya. Dulu ada kawan kita berangkat keluar 3 hari. Dia itu ternyata waktunya berangkat itu nggak punya kaos tangan istrinya itu. Maka istrinya disuruh pakai tas kresek hitam. Innalillah. Siapkan dulu hadirin, apa-apa disiapkan. Itu. Kalau perlu hadirin, ini juga disiapkan makanan. Kalau kita mau keluar 3 hari itu, bagusnya itu makan pertama siang hari itu biasanya kita agak lambat datang. Bagus kita membawa sendiri hadirin. Membawa sendiri. Dan juga untuk hari-hari berikutnya tuan rumah bisa diajak artinya seperti jamaah, bisa apa namanya jamaah khidmat kepada tuan rumah, atau tuan rumah mungkin akan langsung iuran bareng-bareng seperti jamaah. Dan saya lagi hadirin tertib-tertib ataupun usul-usul hadirin sedikit yang dapat kita sampaikan ini, semoga Allah SWT beri kita taufik hadirin dapat amal. Semua bersiap sholat ini. Hadirin yang dimuliakan SWT, ini menjelang istimak nanti 2009 ini, jangan lupa supaya nanti istri kita mulai betul-betul kita bentuk hadirin fikirnya, risaunya, dan dilibatkan dalam mensukseskan kerja istimak ini. Insya Allah hadirin ya. Dan insya Allah nih bapak-bapak semua dimohon jangan bergerak. Insya Allah kita akan lanjutkan muzakarah kita sedikit, yaitu mengenai kiat-kiat untuk mensukseskan daripada istimak kita. Ini adalah memang ada nasihat-nasihat dari para orang tua kita di Rawin kemarin, dan insya Allah akan disampaikan oleh saudara kita. Dimohon bapak-bapak semua tetap duduk dengan tenang di tempatnya. Insya Allah.